sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan HAM. Nah, menurut saudari Novita, apa sih itu HAM, mengapa ia penting, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Hai semuanya, senang sekali bisa menemani kalian di episode kali ini. Memahami HAM adalah langkah awal untuk menghargai dan memperjuangkan keadilan bagi semua. Jadi yuk, mari kita mulai dengan memahami apa itu HAM dan mengapa ia sangat krusial dalam kehidupan kita. Betul sekali. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut, tidak peduli siapa mereka, di mana mereka tinggal, atau apa latar belakang mereka. HAM mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpikir dan berekspresi, dan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan. Untuk memahami HAM, penting juga mengetahui sejarah dan latar belakangnya. Konsep HAM sudah ada sejak zaman kuno, tetapi pengakuan formal pertama kali muncul setelah Perang Dunia II. Dunia menyaksikan betapa buruknya akibat pelanggaran hak manusia, sehingga memicu terbentuknya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR pada tahun 1948 oleh PBB. UDHR ini bisa dianggap sebagai piagam dunia untuk menghormati martabat manusia. Terdiri dari 30 pasal deklarasi, ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebebasan individu, hak sosial dan ekonomi, hingga hak-hak politik. Betul sekali. Deklarasi ini menjadi tonggak penting karena menandai pengakuan secara global tentang pentingnya hak dasar manusia. Meski sifatnya tidak mengikat secara hukum, UDHR telah menginspirasi banyak perjanjian dan konvensi internasional lainnya seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Anti Penyiksaan. Mari kita bahas berbagai kategori HAM yang ada. Secara umum, HAM dapat dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, hak sipil dan politik. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hak-hak solidaritas. Untuk hak sipil dan politik, contohnya termasuk kebebasan berbicara, hak untuk memilih, kebebasan beragama, dan penyiksaan. Hak ini bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dan memastikan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Hak-hak ini memastikan setiap individu dapat mengakses kebutuhan untuk berkembang secara penuh. Terakhir, hak-hak solidaritas lebih fokus pada perlindungan terhadap kelompok atau komunitas, seperti hak atas pembangunan yang berkelanjutan, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas perdamaian. Hak ini mengingatkan kita bahwa HAM bukan hanya soal individu, tetapi juga tentang solidaritas antar sesama. Meski banyak upaya yang telah dilakukan untuk melindungi HAM, nyatanya masih banyak tantangan. Salah satunya pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya diskriminasi rasial, kekerasan terhadap perempuan, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan politik. Itu benar. Meskipun banyak negara memiliki undang-undang kebijakan yang melindungi HAM, terkadang penerapannya tidak maksimal. Penegakan hukum bisa terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran, korupsi, atau bahkan pengaruh politik. Nah, disinilah peran masyarakat sangat penting. Masyarakat sipil, organisasi non pemerintahan, dan media harus aktif dalam memantau, melaporkan, dan memperjuangkan hak-hak individu. Memperdayakan masyarakat melalui pendidikan HAM adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Dan jangan lupa, teknologi juga memainkan peran besar dalam era digital ini. Penggunaan media sosial dan platform online telah membantu mengangkat isu-isu pelanggaran HAM ke permukaan dan mendorong perubahan positif. Lalu, bagaimana upaya yang kita lakukan dalam memperjuangkan HAM di masyarakat? Salah satu langkahnya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya HAM, serta menghormati perbedaan. Betul, selain itu kita juga perlu mendukung kebijakan yang pro-HAM baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya peraturan yang jelas dan implementasi yang baik, diharapkan pelanggaran HAM dapat dikurangi. Terakhir, kita harus ingat bahwa semua orang memiliki peran penting dalam melindungi HAM. Sebagai individu, kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti menghormati sesama, menolak diskriminasi, dan ikut serta dalam kegiatan mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang HAM dan peran pentingnya dalam kehidupan kita. Semoga episode ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung dan memperjuangkan HAM di sekitar kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Selamat datang di episode kedua kami. Pada kali ini kami akan membahas topik yang menjadi dasar dari banyak aspek dalam kehidupan kita, yaitu konsep hukum. Apa sih itu hukum dan mengapa hukum itu penting dan bagaimana ia bekerja dalam masyarakat? Hai
negara. Perjanjian ini mengatur berbagai aspek seperti perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, mari kita klasifikasi hukum. Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti jenisnya dan fungsinya. Salah satu klasifikasi yang umum adalah hukum publik dan hukum privat. Hukum publik berhubungan dengan hubungan antar negara dan individu, serta antara berbagai lembaga dalam negara, misalnya hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum tata negara. Hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan negara dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar individu atau entitas swasta. Contohnya hukum perdata, hukum perdagang, dan hukum keluarga. Hukum ini fokus pada melindungi hak-hak pribadi dan transaksi antar individu. Ada pula klasifikasi lain yang lebih teknis seperti hukum substantif dan hukum prosedural. Hukum substantif mengatur isi atau substansi dari suatu peraturan seperti hak dan kewajiban, sedangkan hukum prosedural di sisi lain mengatur bagaimana hukum ini ditegakkan, misalnya proses peradilan. Prinsip-prinsip dasar hukum juga sangat penting untuk dipahami. Beberapa prinsip yang mendasari hukum adalah supremasi hukum, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum. Supremasi hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu dan tidak ada yang berada di atas hukum. Prinsip keadilan mengharuskan setiap orang diperlakukan secara adil dalam proses. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak individu. Sedangkan prinsip persamaan di hadapan hukum memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Ada juga prinsip legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang jelas. Ini memastikan bahwa semua individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dalam rangka mengikuti hukum. Tentunya dalam penerapan dan penegakan hukum ada banyak tantangan. Salah satunya bagaimana menyeimbangkan kebutuhan dan keamanan kebebasan individu. Terkadang dalam upaya menjaga keamanan, hak-hak individu bisa terancam. Dan tidak kalah pentingnya, tantangan dalam penegakan hukum yang tidak adil atau diskriminatif. Meskipun ada yang menjamin kesetaraan, praktik di lapangan tidak selalu mencerminkan prinsip tersebut. Ini seringkali terkait dengan kelemahan dalam sistem peradilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi. Itulah sebabnya mengapa penting untuk terus memperbarui sistem hukum agar lebih adil dan responsif terhadap perkembangan zaman. Perubahan sosial, politik, dan teknologi juga turut mempengaruhi bagaimana hukum perlu beradaptasi. Sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kita ingin mengingatkan bahwa memahami konsep hukum bukan hanya untuk para profesional di bidang hukum, tetapi juga untuk kita semua. Dengan memahami hukum, kita bisa lebih sadar akan hak dan kewajiban kita dalam masyarakat. Betul sekali. Hukum adalah untuk melindungi kita semua dan memastikan keadilan dapat terwujud. Jadi, mari kita terus belajar dan berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan merata dimanapun kita berada. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.